Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Abdini. Warganet yang budiman, kali ini saya masih membahas tentang soroh. Seperti video saya yang telah lalu, saya sudah membahas tentang soroh Wesya yang kelima, yaitu soroh Wesya Pandewesi. Sekarang ini saya akan membahas tentang soroh Wesya yang keenam, yaitu soroh Wesya Pasaksana Saptarasi. Warganet yang budiman, Sabta Resi, Sabta Pandita, 7 resi, 7 pandita. Yang pertama bernama Empu Ketek, yang kedua bernama Empu Kananda, yang ketiga bernama Empu Wiratnyana, yang keempat bernama Empu Wita Dharma, yang kelima bernama Empu Ragarunting, yang keenam bernama Empu Prateka, dan yang ketujuh bernama Empu Dangka. Warganet yang beriman, saya akan langsung ceritakan siapa asal mula leluhur dari Sabta Resi, Sabta Pandita ini, yang mempunyai garis keturunan leluhur yang sama dengan soroh Wesya Pandewesi seperti yang sudah saya ceritakan pada video sebelumnya. Warganet yang budiman, Empu Wita Dharma alias Sri Mahadewa mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Empu Bajrasatwa alias Empu Wiradharma. Yang kedua bernama Empu Dwijendra alias Empu Rajakreta. Empu Dwijendra alias Empu Rajakreta ini yang merupakan putra kedua dari Empu Wita Dharma alias Sri Mahadewa inilah yang menurunkan soroh Wesya Pandewesi. Warganet yang budiman, sedangkan putra pertama dari Empu Wita Dharma alias Sri Mahadewa yang bernama Empu Bajrasatwa alias Empu Wiradharma menurunkan seorang putra yang bernama Empu Tanuhun alias Empu Lampita. Warganet yang budiman, Empu Lampita atau Empu Tanuhun alias Empu Lampita inilah yang menurunkan Pancatirta Pancapandita. Warganet yang budiman, Pancatirta yang pertama bernama Empu Genijaya alias Brahmana Pandita. Warganet yang budiman, Empu Genijaya alias Brahmana Pandita ini berperahyangan di Pura Lempuyang Madya. Beliau inilah Empu Genijaya alias Brahmana Pandita inilah yang menurunkan Sabta Resi, Sabta Pandita. Warganet yang budiman, Pancatirta yang kedua bernama Empu Sumeru yang berperahyangan di Pura Caturlawa Ratu Pasak di Pura Agung Besakih, yang hanya mempunyai seorang anak angkat yang bernama Empu Kamareka yang menurunkan catur sana. Warganet yang budiman, Pancatirta yang ketiga adalah Empu Kuturan yang berperahyangan di Pura Silayukti yang hanya mempunyai seorang putri yang bernama Dyah Ratna Manggali. Warganet yang budiman, Pancatirta yang keempat bernama Empu Gana
yang berperahyangan di pura dasar Buana Gel-Gel yang tidak menurunkan perdisan tanah warganet yang budiman. Sedangkan Pancatirta yang kelima masih berada di Jawa, yaitu Empu Baradah. Warganet yang budiman, Empu Baradah tidak ikut ke Bali sebab Empu Baradah adalah merupakan bagawanta dari Raja Sri Airlangga, Kerajaan Kahuripan. Warganet yang budiman, Empu Baradah inilah yang menurunkan para Brahmana, kesatria dalam, kesatria Tirta Arum, dan kesatria beberapa area di Bali. Warganet yang budiman, warganet yang budiman, saya akan ceritakan sedikit tentang Sabda Resi Sabda Pandita yang merupakan keturunan dari Empu Genijaya alias Brahmana Pandita. Warganet yang budiman, Sabda Resi Sabda Pandita ini masih tinggal di Jawa, tetapi Sabda Resi Sabda Pandita ini sangat ingat akan pura kawitan leluhurnya yang ada di Bali. Warganet yang budiman, sehingga Sabda Resi Sabda Pandita ini sangatlah rajin dalam melaksanakan upacara di Pulau Bali ini. Warganet yang budiman, sehingga Sabda Resi Sabda Pandita ini pulang pergi dari Jawa ke Bali. Warganet yang budiman, diceritakan suatu hari yang telah dipersiapkan dan segala sesuatunya yang sudah dipersiapkan, maka Sabda Resi Sabda Pandita ini yang dipimpin oleh Empu Ketek menyeberang ke Pulau Bali. Warganet yang budiman, dengan menggunakan perahu Madu Sudana. Warganet yang budiman, untuk melaksanakan upacara Widi Widana di Bali. Warganet yang budiman, kemudian berangkatlah sang Sabda Resi Sabda Pandita ini dari Jawa menyeberang ke Bali, dan akhirnya beliau pun berlabuh di pantai Desa Padang, sekarang Padang Bayi. Warganet yang budiman, dan pas beliau sampai di Bali bertepatan dengan Hari Raya Sugi Manek yang ada di Jawa, yaitu yang jatuh pada hari Waraspati Wagi Wuku Sungsang atau Kamis Wagi Wuku Sungsang. Warganet yang budiman, kemudian Sabda Resi Sabda Pandita ini langsung menuju ke perahyangan Empu Kuturan, yaitu Pura Silayukti, dan beliau pun mengadakan upacara Widi Widana di sana. Warganet yang budiman, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan upacara Widi Widana di Pura Lempuyang Madia. Warganet yang budiman, perahyangan dari Empu Genijaya alias Brahmana Pandita. Kemudian barulah dilanjutkan menuju ke Pura Besakih. Warganet yang budiman, Pura Catur Lawa Ratu Pasak, yang merupakan perahyangan dari Empu Sumeru. Dan yang terakhir, Sabda Resi Sabda Pandita ini menuju ke perahyangan Empu Gana, yaitu
Pura dasar Buana Gel-Gel, warganet yang budiman. Seiring dengan berjalannya waktu, maka sekarang ini ada lagi perahyangan baru. Sama fungsinya, yaitu untuk menyembah roh suci leluhur Empu Gane atau menyembah Dewa Batargana, yaitu Pura Punduk Dawa, warganet yang budiman. Kemudian Sabda Resi Sabda Pandita ini pun mengadakan upacara Widi Widana di Pura Dasar Buana Gel-Gel. Warganet yang budiman, Sabda Resi Sabda Pandita ini juga mengadakan atau melaksanakan upacara piodalan, warganet yang budiman, terhadap pura kawitan leluhurnya yang ada di Bali ini, warganet yang budiman. Melaksanakan upacara piodalan atau puja wali yang dilakukan. Misalnya di Pura Lempuyang Madya yang jatuh pada hari Kamis Umanis Wuku Dumulan atau Waraspati Umanis Wuku Dumulan atau Manis Galungan, warganet yang budiman. Sabda Resi pun mengadakan atau melaksanakan upacara piodalan puja wali di sana. Kemudian beliau pun Sabda Resi Sabda Pandita ini melaksanakan upacara puja wali di Pura Catur Lawer Ratu Pasak bertepatan dengan Anggara Kasih Tambir atau Selasa Kliwon Tambir, warganet yang budiman. Kemudian dilanjutkan dengan Pura Silayukti yang merupakan perahyangan dari Empu Kuturan pada hari Bude Kliwon Pahang, warganet yang budiman. Kemudian juga diadakan puja wali di pura tempat perahyangan dari Empu Gana, Pura Dasar Buana Gel-Gel yang jatuh pada hari Soma Pemacakan Agung atau Soma Kliwon Wuku Kuningan, warganet yang budiman. Sabda Resi Sabda Pandita ini juga melaksanakan upacara Taur Kesanga yang berupa atabuh gentuh, warganet yang budiman, pas bertepatan dengan hari Tilem Kesanga, warganet yang budiman. Dan kemudian Sabda Resi Sabda Pandita mendirikan sanggar tawang di Catur Pada atau di perempatan jalan di 4 penjuru atau 4 arah, warganet yang budiman. Begitulah peranan daripada Sabda Resi Sabda Pandita untuk membuat Bali ini aman, tentram, dan sentosa, warganet yang budiman. Saya akan ceritakan pertisentana dari Sabda Resi yang pertama, yaitu Empu Ketek, warganet yang budiman. Empu Ketek menurunkan 2 orang putra. Yang pertama bernama Arya Kepasakan, yang kedua bernama Sang Hyang Pamacakan, warganet yang budiman. Arya Kepasakan menurunkan 2 orang putra. Yang pertama bernama Kiai Agung Subadre, tapi tidak diceritakan pertisantannya, warganet yang budiman. Yang kedua bernama Kiai Agung Pamacakan, warganet yang budiman. Kemudian Kiai Agung Pamacakan ini menurunkan 2 orang putra. Yang pertama bernama Ki Pasak dan Pasar, dan yang kedua bernama Ki Pasak Gel-Gel. Yang keduanya tidak diceritakan pertisantannya, warganet yang budiman.
Kemudian dari putra yang kedua dari Empu Ketek yang bernama Sang Hyang Pamacekan mempunyai seorang putra yang bernama Empu Pamacekan. Warganet yang budiman, kemudian Empu Pamacekan menurunkan dua orang putra. Yang pertama bernama Arya Kepasekan dan yang kedua bernama Arya Pamacekan. Warganet yang budiman, Arya Pamacekan tidak diceritakan pertisantannya. Sedangkan yang diceritakan adalah putra pertama dari Empu Pamacekan ini yang bernama Arya Kepasekan. Arya Kepasekan mempunyai dua istri. Dari istrinya yang pertama, warganet yang budiman, menurunkan seorang putra yang bernama Kiai Agung Pamacekan. Kemudian Kiai Agung Pamacekan menurunkan seorang putra yang bernama sama, yaitu Kiai Agung Pamacekan. Warganet yang budiman, kemudian tidak lagi diceritakan pertisantannya. Kemudian dari istri kedua dari Arya Kepasekan ini mempunyai seorang putra yang bernama Kiai Agung Subadra. Warganet yang budiman, kemudian Kiai Agung Subadra ini menurunkan dua orang putra. Yang pertama bernama Ki Pasektoh Jiwa dan yang kedua bernama Ki Pasek Padang Subadra. Warganet yang budiman, saya akan ceritakan dalam video berikutnya tentang keturunan dari Ki Pasektoh Jiwa dan segala kisahnya. Warganet yang budiman, terima kasih.